perusahaan produk baru dan inovasi itu akan menjanjikan membentuk perusahaan di masa depan. Selanjutnya yang keempat, mengubah persaingan. Jadi di sini kita tidak perlu bersaing lagi dengan yang lama, kita bermain dengan produk gaya rambut yang baru. Dan yang kelima, mengubah siklus hidup produk, ya kan? Jadi yang tadinya produk lama tadi sudah habis kadaluarsa, kita mempunyai siklus hidup dari gaya rambut baru tersebut. Pengembangan produk baru tersebut akan menyebabkan pengembangan gaya potongan rambut yang orisinal atau asli. Kemudian adanya perbaikan gaya potongan rambut yang sudah ada, modifikasi gaya potongan rambut, dan yang terakhir gaya potongan rambut baru. Itulah munculnya gaya pengembangan produk baru tentang gaya potongan rambut. Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, dalam tema pengembangan produk baru. Tema ini sangat penting bagi rekan-rekan yang sedang menuntut ilmu tentang marketing strategik. Ini merupakan satu konsep pemikiran bagaimana bisnis itu merupakan satu ilmu daripada marketing. Dalam dunia gaya rambut atau hairstyle, gaya potongan rambut merupakan elemen penting dalam penawaran pasar. Tanpa strategi gaya potongan rambut yang sedang viral, maka strategi bauran pemasaran tidak dapat dilakukan oleh salon tersebut. Gaya potongan rambut wanita dan pria akan selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini tidak bisa dihindarkan lagi sesuai dengan aturan dari product life cycle atau PLC. Pada saat gaya potongan rambut Korea sedang viral, maka sebaiknya para hairstylist harus mampu menghasilkan gaya potongan rambut terbaik dengan model Korea tersebut. Semua orang yang ingin eksis berlomba meminta kepada para hairstylist langganannya untuk dipotong rambutnya mengikuti Korea style. Pengaruh dari K-pop terus merangsek dunia, termasuk ke Indonesia. Elemen daya tarik penawaran pasar. Harga berdasarkan nilai. Bila manfaat yang diperoleh lebih besar, maka harga akan ikut naik. Kemudian yang kedua, fitur dan kualitas produk. Banyak pilihan model gaya potongan rambut dan hasil potongan rambutnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi antara keinginan dan apa yang diperoleh potongan rambutnya itu sesuai. Kemudian yang ketiga, bauran jasa dan kualitas jasa. Selain jasa potongan rambut, disediakan jasa lainnya seperti jasa tambahan minuman ringan atau yang dapat panas dan rasa panas atau dingin. Kemudian ada jasa pijat pundak dan punggung serta tangan.
Jasa yang diberikan sangat profesional. Klasifikasi produk. Wujud merupakan gaya potongan rambut terus berkembang sesuai permintaan pasar dan kreasi para hairstylist yang selalu berkreasi untuk menghasilkan gaya potongan baru. Sementara jasa yang dihadirkan merupakan layanan potongan rambut yang diberikan para hairstylist kepada pelanggannya. Jasa ini didukung oleh fasilitas yang dibutuhkan, seperti gunting, cuci rambut, cermin, dan pendukung lainnya. Daya tahan. Gaya potongan rambut terus berkembang sesuai permintaan pasar dan kreasi para hairstylist yang selalu berkreasi untuk menghasilkan gaya potongan baru. Waktu yang dibutuhkan bagi orang untuk potong rambut biasanya antara 1 sampai 3 bulan. Hal ini tergantung dari masing-masing orang. Bagi para selebritis atau orang yang menjaga kerapian dan gaya rambut, maka mereka dapat ke salon rambut 1 bulan sekali. Membentuk penawaran pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang saya akan utarakan di sini adalah diferensiasi. Diferensiasi itu dapat dibentuk dengan adanya gaya potongan rambut. Jadi seorang hairstylist harus mampu melakukan berbagai bentuk gaya potongan sesuai yang diinginkan para pelanggannya. Kemudian fitur. Fitur itu adalah perlengkapan yang disediakan oleh pihak salon yang menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh pelanggannya, ya. Kemudian kesesuaian. Kesesuaian itu antara harapan, keinginan pelanggan untuk dipotong dengan gaya potongan umpamanya, maka pihak hairstylist dapat mewujudkannya. Sehingga apabila hal ini tercapai, maka akan menjadi satu kesesuaian yang dapat membuat pelanggan itu puas. Kemudian dari sisi kualitas tadi sudah disinggung bahwa kualitas itu dari sisi barangnya dan jasanya. Kualitas di sini bisa kita lihat bahwa kualitas dari sisi barang yaitu barang yang digunakan untuk melakukan pemotongan, yaitu contohnya gunting, alat-alat potong rambutnya, kemudian ada pewangian, ada cermin, ada tempat cuci, segala macam. Itu dari sisi alatnya. Sementara dari sisi jasanya adalah keahlian dari pihak hairstylist yang bersiap dan mampu memenuhi permintaan pelanggannya. Rekan-rekan semua, di dalam membentuk penawaran pasar itu mempunyai tujuan agar berbeda dengan produk pesaing. Jadi pada saat ini banyak sudah menjamur tempat potong rambut, ya, atau salon yang masing-masing menawarkan kelebihan satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini dengan adanya ini produk baru tadi, maka diferensiasi itu akan terjadi perbedaan dengan produk
pesaing. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, itu pihak hairstylist mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan membentuk penawaran pasar, maka komponen yang ketiga itu adalah perlu adanya produk baru. Jadi di sini kenapa produk baru itu penting? Karena untuk menghilangkan kebosanan. Jadi di dalam satu produk itu mempunyai masa hidup atau disebut dengan product life cycle. Jadi artinya dia dapat dikembangkan, ditingkatkan dalam beberapa periode ya. Tetapi ada satu saat yang memang sudah jenuh, sehingga perlu dibangun satu produk baru. Rekan-rekan semua, di dalam membentuk penawaran pasar, itu mempunyai tujuan agar berbeda dengan produk pesaing. Jadi pada saat ini banyak sudah menjamur tempat potong rambut ya atau salon yang masing-masing menawarkan kelebihan satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini dengan adanya ini produk baru tadi, maka diferensiasi itu akan terjadi perbedaan dengan produk pesaing. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, itu pihak hairstylist mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan membentuk penawaran pasar, maka komponen yang ketiga itu adalah perlu adanya produk baru. Jadi di sini kenapa produk baru itu penting? Karena untuk menghilangkan kebosanan. Jadi di dalam satu produk itu mempunyai masa hidup atau disebut dengan product life cycle. Jadi artinya dia dapat dikembangkan, ditingkatkan dalam beberapa periode ya. Tetapi ada satu saat yang memang sudah jenuh, sehingga perlu dibangun satu produk baru. Mari kita melihat manfaat gaya rambut baru bagi bisnis. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Jadi kalau kita mampu menghasilkan gaya rambut baru, maka orang akan tertarik datang ke salon tempat kita berjualan atau kita tempat bertugas, sehingga tentunya akan meningkatkan pendapatan ya. Yang kedua, mengubah kehidupan perusahaan dan industri. Yaitu perusahaan di sini adalah perusahaan potong rambut ya, dan industrinya adalah industri potong rambut. Jadi dengan adanya produk baru itu, maka akan mampu mengubah kehidupan perusahaan dan industri. Jadi tidak statis. Kemudian yang ketiga, membentuk perusahaan di masa depan. Jadi kalau kita mampu melakukan satu terobosan produk baru dan inovasi, itu akan menjanjikan membentuk perusahaan di masa depan. Selanjutnya yang keempat, mengubah persaingan. Jadi di sini kita tidak perlu bersaing lagi dengan yang lama, kita bermain dengan produk gaya rambut yang baru. Dan yang kelima, mengubah siklus hidup produk, ya kan? Jadi yang tadinya produk lama tadi sudah habis kadaluarsa,
kita mempunyai siklus hidup dari gaya rambut baru tersebut. Pengembangan produk baru tersebut akan menyebabkan pengembangan gaya potongan rambut yang orisinal atau asli. Kemudian adanya perbaikan gaya potongan rambut yang sudah ada, modifikasi gaya potongan rambut, dan yang terakhir gaya potongan rambut baru. Itulah munculnya gaya pengembangan produk baru tentang gaya potongan rambut.